Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di sesi bedah sejarah kita. Pasti kalian belakangan ini ngerasa sumpek banget kan tiap buka sosmed? Arus informasi yang deres banget sering bikin teman-teman Gen Z ngerasa cemas, capek, dan khawatir sama kondisi dunia saat ini. Nah, di bedah sejarah kali ini, kita bakal pakai lensa masa lalu buat ngejawab kegelisahan modern kalian. Yuk kita mulai. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar lagi ada di titik terendah? Kalau lihat timeline berita sekarang, konflik, krisis, ketidakadilan di mana-mana, wajar banget kalau kalian ngerasa marah, frustrasi, atau bahkan pengen nyerah aja. Seolah-olah semuanya udah gelap dan gak ada jalan keluar. Perasaan kayak gitu valid kok teman-teman. Dunia emang lagi gak baik-baik aja. Tapi pertanyaannya, apa iya ini pertama kalinya umat ngerasain keputusasaan yang sedalam ini? Nah, buat ngejawab itu, kita bakal jalan-jalan bentar nyusurin peta sejarah kita. Mulai dari masa gelap umat, terus kita mampir ke era Perang Salib, ngeliat badai pasukan Mongol, nengok perjuangan pahlawan di Nusantara, sampai akhirnya ngebongkar apa sih rahasia kebangkitan umat melalui dakwah, biar kita nggak pernah putus asa. Perjalanan 1000 tahun ini bakal ngebuktiin gimana krisis yang kayaknya mustahil dilewatin, ujung-ujungnya selalu berbuah kemenangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masa gelap umat Islam ketika semuanya seolah udah hancur. Gini, dalam sejarah panjang kita, umat Islam tuh udah berkali-kali ngelewatin fase yang gelap banget. Di tengah kelalaian kita sendiri, musuh datang ngambil alih wilayah, ngerampas harta, dan numpahin darah. Bener-bener bikin down. Tapi coba deh kalian perhatiin pola pergerakan tahunnya. Di satu titik, ada kehancuran total. Tahun 1099, Yerusalem jatuh. Terus ajaibnya, tahun 1187 kita bangkit luar biasa di Hatin. Abis itu, kiamat sejarah kayak keulang lagi pas Baghdad jatuh di tahun 1258. Tapi tebak, cuma butuh 2 tahun. Ya, 2 tahun aja. Sampai akhirnya kejadian mukjizat kemenangan di Ain Jalut tahun 1260. Jadi sejarah ngebukti ini, secepat apapun bencana itu datang, kebangkitannya selalu jauh lebih epik. Gimana ceritanya tuh? Yuk kita gali lagi. Lanjut ke bagian kedua. Pahlawan era Perang Salib, tentang cerita tragis hilangnya dan kembalinya Yerusalem. Coba kalian bayangin deh, tahun 1099 Masehi itu suasananya benar-benar ngeri. Pasukan salib datang merebut Yerusalem dan pembantaiannya gila-gilaan. Masjid Al-Aqsa sampai penuh darah, rumah-rumah dijarah, ulama-ulama kita dihabisin. Umat waktu itu udah ada di level frustrasi yang paling mentok. Semuanya kelihatan udah usai. Tapi Allah kan gak mungkin ninggalin umatnya ya. Di tengah kehancuran absolut itu, Allah hadirkan sosok luar biasa, Nuruddin Zanki. Beliau pelan-pelan tapi pasti ngebangun lagi mental umat lewat ilmu, persatuan, dan dakwah. Nah, dari fondasi yang super kokoh inilah, lahir panglima legendaris Salahuddin Al-Ayyubi, yang sukses nyapu bersih musuh di pertempuran Hattin tahun 1187, Yerusalem merdeka lagi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, penakluk badai pasukan Mongol, dan keajaiban yang terjadi di Ain Jalut. Ibaratnya nih, umat baru aja bisa napas lega dikit, dunia Islam diguncang lagi sama bencana monster yang katanya mustahil dikalahin. Invasi Mongol di bawah Hulagukan. Tahun 1258, Baghdad, yang waktu itu jadi pusat peradaban dan ilmunya Islam, diratain sama tanah. Jutaan manusia dibantai, perpustakaan-perpustakaan besar dibakar, sampai-sampai sungai itu katanya warnanya jadi hitam gara-gara tinta buku dan merah karena darah manusia. Bener-bener kayak kiamat. Tapi, lagi-lagi, di tengah ketakutan yang bikin merinding itu, muncullah pahlawan kita, Saifuddin Qutuz dan panglimanya Zahir Baibars. Di tahun 1260, terjadi kemenangan yang di luar nalar di Ain Jalut. Mongol berhasil dihancurin buat pertama kalinya, dan seluruh dunia Islam selamat dari kehancuran total. Kita geser ke bagian keempat, pejuang dakwah di Nusantara, melihat gimana perlawanan global kita ngelawan kolonialisme. Maju berabad-abad kemudian, pola penjajahan ini kejadian lagi lewat kolonialisme Eropa. Negara kayak Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda datang ngerampas kekayaan kita dan niat banget mau ngehapus identitas umat Islam selamanya. Tapi emangnya kita diam aja? Jelas enggak. Perlawanan ini langsung jadi gerakan global yang nyala di mana-mana. Di Libya, ada Omar Mukhtar yang ngobarin gerilya puluhan tahun ngelawan Italia. Di Aljazair, Emir Abdelkader bikin Prancis ketar-ketir. Di Kaukasus, Imam Syamil nahan ekspansi Rusia. Dan yang paling bikin merinding, kebanggaan sejarah Nusantara kita sendiri nih. Pangeran Diponegoro ngobarin perang luar biasa di Jawa, sementara Tuanku Imam Bonjol memimpin perlawanan super panjang di Sumatera. Mereka berjuang habis-habisan demi ngebela agama dan kehormatan dari tangan penjajah. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, rahasia kebangkitan melalui dakwah. Ini dia formula sejarahnya. Dari rentetan sejarah yang barusan kita obrolin, coba deh mikir bentar.
Apa sih benang merah dari masa-masa kelam yang akhirnya sukses dilewatin umat ini? Ternyata kuncinya bukan sekedar asal angkat senjata, teman-teman. Kebangkitan itu lahir dari sebuah proses panjang yang namanya dakwah. Sejarah udah ngebuktiin ada 3 langkah krusial di sini. Langkah pertama, bangun madrasah dan ilmu, ini yang persis dilakuin Nuruddin Zangki sebelum ngebangun kekuatan militer. Langkah kedua, menyatukan hati umat, ini yang dieksekusi secara sabar sama Salahuddin sebelum nyatuin wilayah. Dan langkah ketiga, membangkitkan keberanian, kayak yang Kutus lakuin sebelum maju ke medan perang. Jadi jelas ya, kebangkitan yang sejati itu selalu dimulai dari ngebangun hati dan nyalain iman. Terakhir, bagian ke-6. Jangan pernah berputus asa, karena masa depan itu milik orang-orang yang beriman. Jadi gini, buat kalian teman-teman Gen Z yang ngerasa capek dan frustrasi ngelihat kondisi dunia hari ini, please ingat lagi sejarah panjang kita tadi. Buat apa kita putus asa? Putus asa itu sama sekali bukan karakternya seorang mukmin. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Kenyataan yang kita lihat hari ini, dulunya pernah jadi mimpi di masa lalu. Dan mimpi yang kita punya hari ini bisa banget jadi kenyataan di masa depan. Masih ada waktu, unsur-unsur keselamatan itu masih hidup, masih berdetak kuat banget di dada kaum mukminin hari ini, sekalipun kayaknya di luar sana kerusakan merajalela. Ingat, orang yang kelihatannya lemah sekarang, nggak akan selamanya lemah. Sebagai penutup bedah sejarah kita kali ini, aku mau ngasih satu analogi yang keren banget dan harus kalian ingat. Umat ini tuh ibarat sebilah pedang. Ujian dan tempaan yang keras justru bakal bikin dia makin tajam. Masa-masa sulit yang kita saksiin sekarang ini pasti berlalu. Cobaan berat ini pasti ada akhirnya. Dan pas waktunya tiba, kita bakal keluar dari semua ujian ini jadi pribadi yang lebih bersih, lebih tajam, dan pastinya lebih kuat. Jadi tugas kita sekarang simple. Terus bergerak, belajar, berdakwah, dan nyalain terus harapan di sekitar kita. Sip? Terima kasih udah nongkrong dan merenung bareng aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.